Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 52. Aku hanya menatap ketus Mas Hamdan. Aku sama sekali tak memperdulikan ucapannya. Di mana para pengawal-pengawalmu? Katanya padaku lagi. Dia memperhatikan aku tanpa Wira dan Rosita, namun aku datang dengan pengacaraku dan Rita asistenku kini. Urus saja urusanmu. Oh, beberapa waktu lalu tokoku sempat hendak disantroni maling. Aku sudah melaporkan ini ke pihak berwajib. Apakah kau terlibat? Kataku padanya. Wajahnya pias, dia mencoba tenang. Kenapa kau menuduhku? Maling ada di mana-mana. Aku tak suka tatapanmu menuduhku seperti itu, sergahnya padaku. Aku hanya teringat Ambar dan ibumu yang datang untuk mencuri di rumahku. Kalau sampai kalian terlibat lagi, maka aku tak segan-segan memakai jalur hukum. Aku sudah membawa kasus ini ke polisi dan aku gak main-main. Aku bukan menuduh namun memperingatkan saja. Ucapku menatapnya sengit. Dia mendengkus ke arahku merasa kesal. Sidang pun dimulai. Aku sudah sangat siap mengikuti sidang dan menjadi janda. Setelah beberapa saat mengikuti persidangan, akhirnya hakim mengetuk palu perceraianku dan aku resmi bercerai dari Mas Hamdan. Aku bersujud syukur karena Allah sudah mengabulkan permohonanku. Aku memeluk Rita karena perasaan bahagia. Mas Hamdan juga diwajibkan memberikan uang ke Cecil sebesar 3 juta rupiah per bulan melalui kesepakatan dari gajinya. Kau merasa senang sudah lepas dariku, sergahnya padaku. Tentu saja, terima kasih sudah mau bekerja sama dan menjalankan persidangan dengan sangat baik. Asal kau tahu, kebahagiaanmu membuat kesakitan bagi keluargaku. Ibuku sakit juga karena ulahmu, katanya menunjukku. Apa maksudmu? Ibuku tak bisa hadir di sini dan sedang sakit karena perbuatanmu tempo hari yang menuduh sembarangan, katanya menunjukku. Aku tidak menuduh dan adikmu memang mencuri. Kau mestinya berterima kasih padaku karena aku masih berbaik hati dan tak melaporkannya ke polisi, sergahku ke Mas Hamdan. Mas Hamdan diam, namun tatapannya tetap sengit padaku. Satu hal Yun, meskipun kita berpisah, tetapi Cecil tetap anakku. Kamu gak bisa pisahkan aku dengan anakku. Kamu juga ingat dalam memberikan nafkah untuk Cecil, jangan cuma mau mengaku dia anak kamu, tetapi enggan memberi nafkah. Aku akan menuntut itu mas. Dia diam mendengar ucapanku. Ada masalah apa mas? Mbak Lia datang dan langsung berdiri di tengah kami. Tak ada, ayo pulang, sergahnya ke Mbak Lia. Sebentar, aku mau mengatakan sesuatu ke Yuni, ucapnya. Dia memberiku sebuah undangan. Ini undangan pernikahan kami, saya harap kamu datang Yun. Aku menerima undangan itu. Tentu aku akan berusaha meluangkan waktu. Tetapi kamu hamil kan? Ingat setelah anakmu lahir maka kalian harus menikah lagi. Karena pernikahan ini sebenarnya tidak sah, ucapku pada mereka, terutama Mbak Lia. Wajahnya gusar dan dia merasa tak senang. Aku gak peduli dan berlalu dari mereka. Sampai kami dan Rita di depan parkiran. Ada yang memberikan bunga padaku, bunga mawar merah. Mas Irsyad, kataku. Dia mengulas senyum sambil memegang bunga. Dia menyerahkan bunga itu padaku. Terima kasih mas. Kita pulang bersama ya. Maaf aku baru datang karena ada pekerjaan penting, ucapnya. Tak apa-apa, aku paham. Mama sudah menunggu di rumah, katanya lagi. Aku menatap Rita yang sudah mengerti. Dia kembali ke kantor dengan mobilku dan aku pergi bersama Mas Irsyad. Bagaimana tentang maling yang mencoba masuk dan penyerangan satpam kamu Yun? Kata Mas Irsyad sambil berkendara. Kondisi satpamku sudah lebih baik dan diperbolehkan pulang ke rumah. Tetapi aku juga nggak tahu siapa yang melakukan itu. Sudah kulaporkan juga ke polisi mas. Kalau begitu kamu masih perlu dengan beberapa pengawalku, ujarnya.
Ya, sepertinya begitu, Mas. Aku berpikir sebentar dan merasa kasus pencurian dan penyerangan ini pasti tak main-main. Ada sesuatu yang diinginkan maling itu. Apalagi kalau bukan uang, aku harus lebih waspada dan tak menganggap main-main kasus ini karena bisa saja aku yang akan diserang. Aku kembali ke kantorku diantar oleh Mas Irsyad. Setelah kami menghabiskan waktu dengan keluarganya memasak dan bercengkrama, sampai aku di sana, Rita sudah menungguku dan berkata kalau ada tamu yang hendak bertemu denganku. "Mbak, tamu sedang menunggu dan mau bertemu," kata Rita. Aku mengernyitkan dahiku. "Siapa?" Rita mengendikkan bahunya. Aku berjalan ke ruang kerjaku dan di depan sudah menunggu Bapak bersama Tante Ella, istri mudanya. "Bapak," kataku. Dia berdiri menyambutku. "Yuni, bisa minta waktu sebentar," katanya. Aku menghela napas dalam, apalagi yang mereka mau dariku. "Baiklah," aku mengajak mereka masuk ke ruanganku untuk berbicara. "Duduk, Pak," ucapku. Mereka berdua duduk manis di sana. Aku juga menarik kursiku dan siap mendengarkan apa yang mereka inginkan. "Ada apa, Pak?" "Yuni, maaf kalau kedatangan kami membuat kamu terganggu. Bapak datang ke sini karena permintaan Ella," ucap Bapak. Aku merasa heran. Apa yang sebenarnya Bapak mau? "Yun, Mbak Rowina sakit dan Bapak ingin menjenguknya. Saya juga ingin menjenguknya," kata Tante Ella. "Lantas apa hubungannya dengan saya, Pak?" "Ella nggak berani pergi sendiri dan Bapak berpikir ada baiknya ditemani kamu. Kamu kan menantu Bapak dan pasti bisa menemani Ella," kata Bapak berharap aku membantunya. Aku hanya tertawa ringan. "Pak, hari ini saya sudah ketuk palu perceraian dan Mas Hamdan sudah bukan suami saya lagi," kataku ke Bapak. Terdengar desahan napas beratnya. "Pak, beberapa waktu yang lalu juga Ambar mencuri di toko saya. Saya masih berbaik hati dan tak melaporkannya ke polisi," kataku lagi memberinya info kelakuan anaknya. "Benarkah?" tanya Bapak yang masih tak percaya. "Maafkan kesalahan keluarga Bapak, Yun. Kami sangat banyak kesalahan sama kamu. Tetapi Bapak sama sekali tak mau ada permusuhan. Bapak menghargai kebaikan kamu selama menikah dengan Hamdan. Hamdan memang bukan suami yang baik untukmu, tetapi Bapak berharap hubungan baik kita tetap terjaga karena Bapak juga punya cucu dari kamu," kata Bapak panjang lebar menjelaskan padaku. "Hanya Bapak yang rela datang ke sini dan mau meminta maaf padaku." "Yun, maaf karena kami menyusahkanmu datang ke sini, tetapi Mbak ingin sekali kamu menemani ke sana. Karena tahu bagaimana watak Mbak Rowina," Ella menimpali dengan raut memohon agar aku ikut menemaninya bertemu ibu. "Pak, Bu Rowina akan semakin mengamuk jika Bapak membawa Tante Ella ke rumah. Dia pasti nggak akan terima." "Apa dia sudah tahu Bapak menikah lagi?" tanyaku heran dengan kenekatan Bapak. "Dia sudah tahu dan mereka semua sudah tahu, jadi lebih mudah sekarang menjelaskan ke ibu secara baik. Bapak ingin kedamaian dan tak mau keributan." "Pak, mereka pasti tetap akan mempertanyakan masalah rumah dan isinya yang Bapak gadaikan ke bank. Apakah Bapak sudah siap?" tanyaku karena fokus keluarga itu hanyalah masalah rumah yang digadaikan Bapak untuk menutupi kasus korupsi Bapak. "Bapak sudah memiliki uang tetapi belum penuh sesuai yang diinginkan ibu. Bapak akan berikan uang itu padanya dan berharap ibu paham. Oleh karena itu, Bapak minta kamu ikut, Yun, menjadi saksi di pihak Bapak," kata Bapak lagi untuk lebih meyakinkan aku. "Baiklah, Pak, aku akan menemani Bapak," kataku mengulas senyum setelah berpikir. Tante Ella nampak senang karena aku mau menemaninya. "Tentu saja aku tak mau sendiri. Aku meminta Tante Lisna juga menemaniku. Sekaligus kukatakan akan ada drama rumah tangga melebihi drama Korea yang akan kita saksikan antara Ibu Rowina dengan keluarganya." Tentu saja dia tertawa dan bersedia menemaniku, apalagi dia juga sudah kenal dengan Ella. "Tante takut bertemu Mbak Rowina, Yun," kata Tante Ella di dalam mobil. Tubuhnya bergetar, dia benar-benar takut. "Tante kan sudah pernah bertemu dia, jangan dipikirkan, usahakan masalah kalian selesai," ucapku padanya. "Baiklah, Tante hanya ingin menyelesaikan masalah secepatnya," ucap Tante Ella. Hingga akhirnya kami sampai di depan rumah Bu Rowina. Rumahnya benar-benar kotor, halaman tak disapu sudah beberapa lamanya. Dan teras depan rumah juga kotor sekali. "Assalamualaikum," Bapak masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," suara Ambar terdengar. Dia datang ke depan hendak melihat kami dan netranya terkaget melihat kami semua sudah ramai yang datang ke rumahnya. "Bapak,"
Kami mau melihat ibu. Bagaimana ibumu? Ujar bapak. Untuk apa ramai-ramai seperti ini, Pak? Apalagi bapak membawa Gundi. Kamu juga, Yuni, ngapain kamu kesini, ha? Dia membentakku dan memandang sengit. Bapak yang minta dia datang, kata bapak pada Ambar. Untuk apa bapak kesini? Siapa, Ambar? Bu Rowena berkata dari dalam kamarnya. Sepertinya dia hendak berjalan keluar. Anu, Bu. Ambar datang ke kamar ibunya dan ternyata Bu Rowena sudah keluar berjalan dengan pelan. Netranya membola melihat kedatangan kami. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.